Oke, aplikasi kita sudah berjalan untuk menunya, menampilkan text area editor atau menampilkan form input dan tabel yang akan menampilkan data yang kita inputkan. Kalau kita tulis di sini misalnya data kita, kalau kita klik OK, belum tampil di sini karena tabel kita masih belum terhubung dengan database. Dan ketika klik OK, dia tampil di text area. Kenapa demikian? Karena di dalam mainframe kita masih untuk ketika diklik pada form tadi, maka yang dikerjakan adalah di sini form input perform, di mana di sini ditambahkan pada text panel append text input object, jadi objek pada form input tadi, ya, yang dituliskan di sini akan dituliskan pada text panel dengan metode append text ini, sehingga kita perlu mengubahnya untuk memanipulasi pada tabel panel dan bukan pada text panel. Untuk itu kita akan memerlukan controller pada mainframe sehingga bisa digunakan untuk menerima membaca input pada mainframe dan menampilkannya pada tabel panel. Di sini kita kembali pada desain dan kemudian kita masukkan person controller ini pada mainframe. Nah, kita tinggal drag di sini karena dia bukan komponen visual, kita bisa drag dimanapun di dalam atau di luar panel ini. Nah, maaf, ini belum aktif. Nah, ini akan segera muncul pada other komponen, masuk di person controller 1. Jadi kita sudah menambahkan variabel person controller pada mainframe kita. Sekarang waktu bagi kita untuk menghubungkan dengan data ya pada database ini. Nah, itu setelah kita inisialisasi awal yang menampilkan tabel panel, maka kita inisialisasi lagi tabel panel kita dengan perintah set data. Nah, kita lihat bahwa tabel panel kita belum ada perintah untuk men-set data. Kita buka pada tabel panel kita. Ya, pada source kita hanya mempunyai tabel panel. Kita hanya mempunyai set data pada person tabel model, tapi kita tidak ingin bahwa nanti langsung akses pada tabel model ini. Tabel panel kita, karena person tabel model kita dalam private. Ya, kalau ini kita buat public, kita bisa langsung akses pada person tabel model. Ya, untuk itu kita tambahkan pada tabel panel ini satu metode public yang memungkinkan untuk mengset data pada person tabel model. Public set data. Set data, dan ini adalah list person. Ya, karena kita akan mengambil dari ya di sini untuk mengambil pada database ini. Ya, jadi ketika kita mengambil kita punya get data person ya yang berupa array dari person. Kepada tabel panel tadi, is person database person. Ya. Dan di sini kita bisa memanggil person tabel model 1. Kita bisa memanggil set data ini, database person. Nah, di sini void ya, kita tidak perlu return data. Oke,
Dan tentunya importnya yang perlu kita tambahkan untuk list dan person ini. Kemudian list Java util list, sehingga masuk di import ini person dan Java util list. Oke, sehingga kita pada mainframe sekarang kita bisa tambahkan tabel panel 1. Ini kita set datanya dengan metode tadi set data. Set listnya dari mana? Kita punya pada controller ya, kita menggunakan controller tadi. Kita sudah membuat di sini controller, person controller ialah yang mengambil data tersebut. Person controller 1 get data person. Ya. Baik, sehingga person controller ini akan langsung mengambil data person. Nah, kemudian barulah kita pada form input format ini kita ganti, kita komen di sini, comment out, kita ganti menjadi tabel bukan person controller, ya, perintah untuk person controller untuk menambahkan person kepada database. Ya, dengan demikian person controller akan menambahkan data pada form input yang di sini, pada form input ditambahkan ke dalam database. Nah, setelah ditambahkan pada database, kita harus merefresh tabel. Ya. Untuk itu kita perlu kembali menampilkan lagi pada tabel panel. Nah, di tabel panel perlu ada lagi satu, kita tambahkan metode yaitu refresh ya, untuk merefresh data. Oke, kita tambahkan lagi satu metode di sini, public void refresh, untuk merefresh tampilan pada tabel panel. Nah, di sini person tabel model 1, dan kita jalankan satu metode yang terdapat pada kelas parentnya, yaitu pada abstrak tabel model. Di sini kita lihat ada beberapa metode di sini, dan ini adalah perubahan data supaya langsung bisa dibaca. Ini wire table data change. Jadi tinggal kita lakukan ini. Dengan refresh ini akan perubahan pada database akan segera bisa dibaca, diupdate datanya pada person tabel model. Nah, sehingga pada di sini kita harus memanggil lagi tadi tag tabel panel, kita perintahkan untuk merefresh datanya, refresh. Dengan demikian dia akan langsung menampilkan data yang sudah kita inputkan. Oke, kita jalankan aplikasi kita. Kita tutup aplikasi yang lama, kemudian kita build baru dan kita jalankan. Ya. Sekarang kita coba. Dosen misalnya. Kemudian ini 1, 2, 3 lagi, kita klik OK. Nah, ini akan segera masuk ke dalam database dan langsung ditampilkan di dalam JTable. Dan kalau kita lihat sekarang pada text area atau text panel sudah tidak muncul apa-apa lagi karena sudah kita override ya, kita komen di sini. Dia hanya langsung memasukkan data tersebut pada database dengan
melalui person controllernya untuk menambahkan person ke dalam database. Dan kemudian langsung melakukan refresh agar tabel menampilkan data yang terbaru. Baik, demikian aplikasi kita untuk menyimpan di dalam database yang berupa array pada memori kita. Jadi kita menambahkan database-nya, personnya pada modelnya, kita menambahkan controller, kemudian kita menambahkan komponen view berupa tabel panel, dan kita perlu menambahkan person tabel model sebagai basis data bagi tabel JTable di sini. Dan kemudian yang terakhir kita menambahkan controller pada mainframe kita dengan perintah controller ini. Kita menggunakan controller untuk menentukan data yang akan kita tampilkan pada JTable. Dan kemudian yang terakhir, ketika user menginputkan data, maka controller akan menambahkan data yang baru tadi ke dalam database dan sekaligus melakukan refresh pada komponen view, yaitu tabel panel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.